Tanda dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama, sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan menghidupkan sunnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau pertama kali tiba di Madinah, beliau katakan, "Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam." Wahai manusia, sebarkan salam, berikan makan, sambung tali silaturahim, dan sholatlah di malam hari ketika banyak manusia sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Nah, di dalam hadis ini kita akan mendapatkan ada 4 sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah menyebarkan salam. Yang kedua adalah memberi makan. Yang ketiga adalah menyambung tali silaturahim, dan yang keempat adalah sholat malam. Jadi ini sunnah, bukan hanya bersifat lahir ya, tapi juga batin. Beliau memberikan pesan kepada Ibnu Abbas, "Wahai anak, kalau kamu mampu melewati hari dari pagi sampai petang, di dalam hatimu itu tidak ada keinginan untuk menyakiti orang lain, maka lakukanlah. Wahai anakku, itu adalah sunnahku. Dan siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku akan bersamaku di surga." Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW malah yang menekankan dari contoh sunnahnya itu adalah yang bersifat batin, itu menjaga kesucian hati supaya tidak ada keinginan untuk berkhianat, menyakiti orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dan sempat, dan terutama adalah nikmatul iman wal Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal kita melihat banyak umat Islam yang memperingati kelahiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia agung yang dilahirkan ke muka bumi, yang memberikan perubahan yang sangat besar di dalam peradaban manusia. Umat Islam tentu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana sesungguhnya tanda dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
tanda dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menghidupkan sunnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku dia akan bersamaku di surga. Jadi Rasulullah SAW menyatakan bahwa tanda cinta kepada Rasulullah itu pertama adalah menghidupkan sunnah dari Rasulullah SAW. Apa makna dari sunnah? Sunnah itu secara bahasa adalah at-tariqatul mu'tadah, jalan yang ditempuh. Sunnah itu merupakan kebiasaan baik yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang sifatnya lahir ataupun batin. Bagaimana kita mengetahui sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu dengan melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ada hubungan yang erat memang antara sunnah dengan hadis. Memang ada sedikit perbedaan, tapi perbedaannya tipis. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu waktu ketika beliau pertama kali tiba di Madinah, beliau katakan, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikan makan, tak sambung tali silaturahim, dan sholatlah di malam hari ketika banyak manusia sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Nah, di dalam hadis ini kita akan mendapatkan ada 4 sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah menyebarkan salam. Yang kedua adalah memberi makan. Yang ketiga adalah menyambung tali silaturahim. Dan yang keempat adalah sholat malam. Jadi ini sunnah. Sunnah kebiasaan baik yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, kita akan mendapatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah memberikan kita suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri kalian, bagi kalian pada diri Rasulullah, uswah hasanah, contoh yang bagus, suri tauladan terbaik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang berharap dia akan bertemu dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan sendiri bahwa pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Jadi itu bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnahnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah mempelajari sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, Rasulullah SAW itu sudah memberikan kita contohnya. Itulah sunnah dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu bangun
atau mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan pada saat kita bangun, mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah sunnah karena diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti tradisi baik, kebiasaan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, di situ sudah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah itu berperilaku baik terhadap keluarganya, itu juga adalah sunnah. Jadi bagaimana Rasulullah itu sangat lemah lembut kepada istrinya, memperlakukan istrinya, suruh memuliakan keluarga, itu bagian dari sunnah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang ayah, di situ ada sunnahnya, kebiasaan baiknya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin, itulah suri tauladan yang perlu dipelajari oleh kita umatnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah, di situ kita akan mendapatkan contoh yang terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang inilah hikmah kenapa Rasul utusan dari Allah Subhanahu wa taala itu dari kaum sendiri, dari manusia, bukan dari malaikat. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa mencontoh. Sebab walaupun memang manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata para ulama, manusia akan tapi tidak seperti manusia yang lainnya, akan tetapi kita akan bisa meneladaninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, maka kemudian di situ ada contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, apa yang harus dilakukan, bagaimana menghadapi ujian berupa sakit. Bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih, apa yang harus diucapkan, doa-doa apa yang perlu kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kemudian ada. Bukan hanya bersifat lahir ya, tapi juga batin. Sebab dalam hadis yang saya sampaikan tadi, sungguhnya redaksi lengkapnya itu malah bersifat batin itu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas, beliau katakan, "Ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghishun ala ahadin faf'al. Ya bunayya wa dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Jadi malah dalam hadis itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah yang bersifat batin. Beliau memberikan pesan kepada Ibnu Abbas, "Wahai anak, kalau kamu mampu melewati hari dari pagi sampai petang, di dalam hatimu itu tidak ada keinginan untuk menyakiti orang lain, maka lakukanlah. Wahai anakku, itu adalah sunnahku. Dan siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku akan bersamaku di surga." Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW malah yang menekankan dari contoh sunnahnya itu adalah yang bersifat batin itu, menjaga kesucian hati supaya tidak ada keinginan untuk berkhianat, menyakiti orang lain. Sebab kadang kita dari umatnya seringkali hanya melihat yang lahir saja itu kan, tidak melihat hal yang sifatnya batin. Poligami misalnya, lihat poligaminya saja. Tapi niat dari Rasulullah ketika poligami itu kan juga bagian dari sunnahnya itu. Apa bagaimana niat beliau ketika poligami, bagaimana niat beliau pada saat bersilaturahim. Itu bagian dari persoalan batin yang sesungguhnya juga Rasulullah SAW menekankan agar kita pun berusaha untuk mengikuti
sunnah yang sifatnya batin, yang berkaitan dengan hati. Ini yang pertama ya. Jadi bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnahnya. Artinya kalau seorang itu mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi malah menjauhi sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kurang itu. Jadi kurang kecintaannya. Rasulullah biasa pergi ke masjid itu. Kemudian dia tidak mau ke masjid. Ini kan tidak mengikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan untuk menyebarkan salam, menyebarkan perdamaian, dia malah bikin huru-hara terus. Ini kan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyuruh untuk memberikan makan supaya tidak kikir, dia malah bakhil. Ini kan berarti dia tidak mengikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan untuk menyambung tali silaturahim, ini malah tengkar, memutuskan silaturahim, berarti tidak mengikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik lahir maupun batin. Kemudian bukti cinta yang kedua adalah kalau orang mencintai orang lain itu biasanya dengan banyak mengingatnya, menyebutnya. Nah, kita menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga sudah mengisyaratkan bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu aktsarukum alayya sholatan, yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sholawat itu sesungguhnya adalah untuk kita sendiri. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah itu bersolawat kepadanya 10 kali. Salawat hamba itu adalah doa, sedangkan sholawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kata para ulama, maknanya adalah nuzulur rahmah, turunnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kita akan mendapatkan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita niatkan dengan mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan sendiri itu kan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok teladan. Allah Subhanahu wa taala dan malaikat sendiri bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu sekali lagi sungguhnya kembali kepada kita. Jadi dengan banyak membaca solawat setiap saat itu, kalau ada kesempatan maka kita baca sholawat. Ada seorang sahabat yang menyatakan, ya Rasul, saya ini berdoa itu, setelah itu juga bersholawat. Tapi kemudian Rasulullah menyatakan, semakin banyak sholawat maka semakin baik. Kalau begitu saya akan terus banyak bersholawat kepada engkau. Bahkan saya jadikan seluruh doa saya itu adalah sholawat kepada engkau. Jadi banyak bersalawat, menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu nanti sekali lagi kembali kepada kita. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan banyak mempelajari sirah nabawiyah itu. Karena kalau seorang itu
menyukai, mencintai orang lain, itu biasanya dia ingin tahu banyak tentang orang yang dicintainya. Seperti apa sih dia itu, bagaimana keluarganya, biasanya kamu dicari itu kan. Nah, kecintaan kepada Rasulullah SAW juga demikian. Kita berusaha untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya Rasulullah SAW. Maka tentu saja dengan mempelajari apa yang ada dalam sejarah kenabian, termasuk juga mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu menunjukkan sebagian tanda kecintaan kepada Rasulullah SAW. Karena kemudian berusaha untuk mengetahui. Bahkan kalau kita lihat ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi perilaku Rasulullah SAW. Bahkan dari cara berjalan, cara duduk itu kemudian diikuti semuanya itu. Abdullah bin Umar itu. Abdullah bin Umar seorang sahabat yang memang berusaha, baik penampilan batin dan lahirnya juga menginginkan supaya sama dengan Rasulullah. Jadi beliau itu melihat Rasulullah kalau berjalan seperti apa ya, Rasulullah kalau berpakaian seperti apa, itu diikuti oleh Abdullah bin Umar. Jadi sampai cara berpakaian, cara berjalan pun kemudian berusaha untuk sama dengan Rasulullah SAW, karena kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Jadi mempelajari. Karena dengan pelajari kita akan mengetahui ya, tentang bagaimana Rasulullah SAW. Termasuk setelah mempelajari kemudian menyebarkan tentang kebaikan-kebaikan dari Rasulullah SAW, menceritakan tentang Rasulullah SAW. Sebab kalau orang mencintai biasanya kan yang disebut adalah bagaimana dia, disebutkan kebaikan-kebaikannya, apa yang membuat dirinya tertarik, senantiasa diceritakan kepada orang lain. Dan yang kelima itu adalah dengan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Siapa yang dicintai oleh Rasulullah SAW? Pertama adalah ahli baitnya. Sebab Rasulullah SAW itu pernah membawa Hasan dan Husin. Hasan dan Husin kemudian ada dibawa oleh Rasulullah di tangan kanan dan tangan kiri beliau, sambil dicium oleh Rasulullah. Sahabat setelah melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mereka menyatakan, "Ya Rasul, sepertinya engkau sangat mencintai cucu-cucumu itu." Kata Rasulullah, "Iya, memang saya mencintai keduanya." Dan siapa yang mencintai keduanya berarti dia juga mencintai saya itu. Jadi mencintai Rasulullah SAW, mencintai siapa yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang pertama ahlu baitnya. Makanya kita menjadi heran pada masa Yazid bin Umayyah, Rasulullah cucu dari Rasulullah SAW kok dikejar-kejar itu sampai kemudian dibunuh. Bagaimana seorang yang mengaku dirinya sebagai pengikut dari Rasulullah SAW malah tega untuk membunuh cucu dari Rasulullah SAW, menyakiti cucu dari Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah sudah tegas mengisyaratkan, siapa yang mencintai keduanya, Hasan dan Husin, berarti dia mencintai saya. Yang membenci keduanya berarti membenci saya juga, karena mereka berdua adalah belahan hati dari Rasulullah SAW. Ini malah menyakiti, bahkan sampai membunuh. Jadi mencintai siapa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Siapa lagi ya sahabat-sahabat beliau itu merupakan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita juga merasa heran, ada satu golongan yang mereka
tidak menyukai sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan mencaci maki sahabat-sahabat dekat dari Rasulullah, seperti halnya Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan. Orang Syiah itu kan tidak suka kepada Abu Bakar, tidak suka kepada Umar bin Khattab, tidak suka kepada Utsman bin Affan. Mereka sangat tidak menyukai, bahkan mencela, mencaci maki sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Mencintai Rasulullah, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya umatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai umatnya. Umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berada di dalam pikiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai akhir hayatnya pun Rasulullah itu masih memikirkan umatnya. Ketika malaikat Jibril dan malaikat maut itu datang menyatakan tentang kematian Rasulullah, datang gitu kan. Rasulullah bertanya, apakah sudah waktunya? Ya, sudah waktunya, kalau baginda berkenan. Itu kalau kepada Rasulullah. Dopak ya, engki ampun dopak mana bi ajunan nikap oron kasokan. Mun kaulah rumpian kita ditawari kira-kira dopak waktuna, dopak mungkin memberi impian kasokan. Tinggal dulu. Jadi kepada Rasulullah, malaikat maut juga mempersilahkan kalau Rasulullah berkenan dicabut nyawanya. Maka kemudian satu hal yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril itu tentang umatnya. Bagaimana umat saya, wahai Jibril? Maka malaikat Jibril kemudian memberikan jawaban, ya Rasul, nanti di hari kiamat tidak ada yang masuk surga sebelum umatmu yang masuk surga duluan. Jadi kita mendapatkan keistimewaan. Kita adalah umat yang terakhir, antrinya di paling belakang, tapi kemudian mendapatkan kesempatan untuk masuk pertama itu. Cuma yang masuk neraka ya masuk neraka duluan juga itu. Na'udzubillah. Karena suruh pertama kali itu. Jadi antrinya paling belakang tapi diberi kesempatan duluan gitu. Sehingga Rasulullah kemudian menjadi tenang. Jadi itu satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir dari hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan juga menyatakan ummati ummati ummati, yang memberikan pesan supaya kita itu juga memikirkan, mencintai umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai Rasulullah itu juga mencintai umatnya. Ya umat Rasulullah ya kita semua ini. Artinya ya jangan kemudian saling tengkar karena kita adalah umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kemudian persoalan-persoalan yang sepele itu. Makanya memang ada seorang ulama yang menyatakan kalau umat Islam itu permusuhannya itu tidak diarahkan kepada yang benar, kepada orang-orang yang menentang Islam, itu biasanya yang menjadi permusuhan itu hal-hal yang remeh itu. Ya hanya perbedaan, masalah-masalah khilafiyah, kemudian tengkar. Yang satu kunut, yang satunya tidak kunut, kemudian tengkar. Padahal sekali lagi itu kan dalam ranah perbedaan fikih. Yang seharusnya dihadapi bersama adalah umat yang merongrong tentang Islam, yang berusaha untuk membuat umat Islam itu keluar dari agama Islam. Itulah yang seharusnya kemudian diwaspadai.
bukan kemudian kepada sesama umat Islam lagi tengkar dengan sesama. Energi kita harusnya dilakukan dalam rangka li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai umatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu diantara tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang perlu kita lakukan memang adalah berusaha untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ujaran-ujaran hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari perilaku keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan demikian maka kita bisa diharapkan meneladani apa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada gurauan, perbedaan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sungguhnya sedikit. Apa itu? Rasulullah itu sedikit marah, itu umatnya sedikit-sedikit marah. Rasulullah itu sedikit-sedikit sedekah, umatnya sedikit sedekah. Jadi perbedaannya sedikit. Artinya sedikit, cuma yang menghilangkan yang sedikit ini yang sulit itu. Ya memang kita tidak bisa mengikuti 100% Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi paling tidak mendekati, kan, terus mendekati dan mendekati. Karena memang yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang terbaik. Akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk semua. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, terhadap diri sendiri, bahkan juga terhadap binatang dan juga tumbuh-tumbuhan, terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah mempelajarinya. Jadi mempelajari bagaimana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kesehariannya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita bisa meneladani, ya paling tidak kita berubah sedikit demi sedikit, mendekatkan diri sebagaimana apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang kalau 100% tidak ada yang bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus salatnya, kemudian begitu lama. Ya paling tidak jangan kemudian terlalu terburu-buru gitu. Ada kan yang kemudian sholatnya sangat cepat sekali gitu. Padahal Rasulullah mencontohkannya lama gitu. Itu kan ya berusahalah mengikuti ya, sesuai dengan apa yang memang menjadi kemampuan kita masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian mereka yang menghidupkan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sekecil apapun ya. Jadi seperti yang saya katakan, sunnah dari Rasulullah itu luas, sesuai dengan apa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dalam setiap aspek kehidupan di situ ada sunnahnya, ada contohnya. Tinggal kita bagaimana mempelajari dan berusaha untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunahnya kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.